Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Semoga di pembelajaran daring kali ini semuanya hadir dalam keadaan yang sehat. Ibu juga berharap begitu. Walaupun di tengah wabah, ibu berharap semangat Ananda semua tetap harus yang paling utama. Dan juga jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Baik, untuk pagi ini kita akan masuk pada bab 1, yaitu mengenai pembahasan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pasti anak-anak ibu udah sering dengar mengenai Pancasila. Tapi, apa sih Pancasila itu? Nah, jadi sebelum memasuki materi mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita harus pahami dulu mengenai kata perumusan dan juga Pancasila, agar nantinya tidak miskomunikasi. Lalu, kita masuki ke konsep rumusan dan juga Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumusan dapat diartikan sebagai patokan, pernyataan, ataupun simpulan. Jadi ini merupakan beberapa gabungan kata yang akan membentuk sebuah kalimat, nantinya akan dijadikan sebuah patokan. Lalu ada kata Pancasila di sini. Ini merupakan gabungan dari dua kata, panca dan juga sila. Keduanya ini merupakan bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan rumusan dan juga pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah kita memahami konsep dari Pancasila dan juga perumusan, di sini ada roadmap. Ini perjalanan dari terbentuknya Pancasila, dirumuskannya sampai ke penetapan Pancasila. Itu ada dari pembentukan BPUPKI dulu, kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, pembentukan PPKI, ada sekelompok pemuda yang mendesak merdeka secepatnya, ada sidang PPKI, dan terakhir sampai ke tahap realisasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita masuk kepada perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita masuk ke poin yang pertama. Kita tahu bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu di masa lalu tidak mudah. Banyak sekali negara-negara yang datang, seperti misalnya Belanda, Jepang, Portugis, dan juga negara lainnya, itu datang memperebutkan bangsa Indonesia, tanah Indonesia, untuk diambil kekayaannya. Mereka saling berebut. Kita sebenarnya patut berbangga karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya, sehingga membuat negara-negara lain merasa iri dan ingin menjajah bangsa Indonesia dan juga menguasai bangsa Indonesia terus-menerus. Namun, pada saat Belanda menjajah, Jepang juga ikut menjajah. Nah, Jepang ini memberikan iming-iming nih untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi mereka tuh ngomong misalnya kayak gini, udah kamu bantuin saya untuk mengusir Belanda keluar dari negara kamu. Nanti kamu akan saya janjikan kemerdekaan. Padahal sebenarnya si Jepang ini juga merupakan negara yang mempunyai tujuan tertentu. Poin yang kedua, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah sebuah badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI. Ini dibentuk oleh Jepang untuk memenuhi janjinya yang tadi, yaitu memberikan kemerdekaan kepada rakyat Republik Indonesia. Maka pihak Jepang membentuk badan ini. Setelah dibentuk, barulah disahkan badan tersebut pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajitman Widyodiningrat. Dan kedua wakilnya, salah satunya dari Jepang, Ichi Bangase Yoseo, dan juga RP. Pada poin selanjutnya, anggota BPUPK itu dibentuk berjumlahkan 62 orang. Ini terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu sendiri, dan dalamnya itu terdapat 7 orang anggota perwakilan Jepang, karena tadi yang membuat dan mendirikannya orang Jepang. Jadi ada Jepang yang juga
tergabung ke dalam BPUPKI. Lalu kemudian BPUPKI ini mengadakan 2 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berbicara tentang pembentukan dasar negara. Sidang yang kedua yaitu 17 Juli 1945 ini mendiskusikan tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan digunakan. Kita memasuki bahasan yang kedua yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, ini Jepang mengalami kekalahan dan momen ini dianggap bangsa Indonesia sebagai kesempatan untuk tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI melakukan sidang dengan hasil sebagai berikut: pembentukan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pemilihan presiden dan wakilnya. Pada saat itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran yang kita laksanakan. Materi Ibu sampaikan tadi hanya 2 poin yang dibahas. Namun, walaupun sedikit, Ibu berharap Ananda semua dapat memahami dengan baik, sehingga pembelajaran kita dapat kita lakukan selanjutnya dengan komunikasi yang baik juga. Semoga Ananda semua sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.